Pernah nggak sih kalian sadar, kadang kita suka miss sama apa yang ada di dekat kita? Kayak hal-hal yang ada di pinggir jalan pas cabut dari rumah ke kantor misalnya. Atau pas kita jalan ke tempat ngopi favorit. Kadang kita selalu taken for granted sama hal-hal yang udah familiar jadi nggak menarik interest kita lagi. Tapi sebenarnya, ada banyak banget keunikan dan hal yang miss dari penglihatan kita. Contohnya kayak tulisan-tulisan yang ada di gerobak tukang cuanki, gerobak batagor, tukang stempel, tukang kunci, tulisan di belakang angkot, tulisan depan toko kelontong, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang setiap harinya kita lewati. Tulisan-tulisan ini seringkali didominasi oleh warna-warna mencolok, serta bentuk yang unik dan terkadang sembarangan tapi rapih, dan stand out langsung dibaca oleh orang. Hal-hal ini bikin kita penasaran dan bertanya-tanya. Untuk menjawab rasa penasaran, akhirnya kita langsung jalan-jalan dan ngobrol dengan orang-orang untuk lebih tahu mengenai insight mereka terhadap tipografi vernakular, mulai dari pedagang-pedagang yang awam soal desain sampai ke ahlinya. This is Peripheral Visions, Virtuous Vernacular. Kalau sekarang mah ini bikin sendiri. Kalau yang dulu-dulu dipikul mah, dulu pertamanya bosnya tuh orang Garut. Di rata-rata dipikul, di cuanki itu cari uang katanya jalan kaki gitu sambil mikul. Jadi, apa itu vernakular? Vernakular menurut kamus Cambridge adalah sebuah bentuk bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu secara alami, terutama dalam situasi dan kondisi informal. Nah, singkatnya, vernakular adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang sehari-hari. Tipografi vernakular, menurut Heller dan Thompson, adalah huruf yang dibuat, dipilih, dan digunakan oleh orang yang secara profesi atau pekerjaannya jauh dari praktik bentuk huruf. Jadi, singkatnya, tipografi vernakular adalah huruf atau tulisan yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita dan dipergunakan oleh masyarakat urban perkotaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah tulisan-tulisan yang sering kita temui di gerobak pedagang. Tipografi vernakular itu sendiri kan emang udah ada dari sejak lama-lama banget, dari teknologi yang emang konvensional banget. Terus itu jadi salah satu cara orang untuk berkomunikat apa yang mau mereka sampaikan gitu. Mungkin yang jadi value yang emang menarik banget di Bandung itu dari signage Art Deco di Bandung gitu. Art Deco di Bandung sendiri kan buildingnya emang lumayan banyak gitu, meskipun nggak sebanyak di kota-kota lain ataupun di negara-negara lain, tapi itu kayak punya satu ciri khas gitu. Emang di Bandung tuh emang feel-nya itu kerasa kayak ada semi Dutch industrial typography gitu kan. Selama ini mungkin vernacular typography lebih condong terus dibahasnya itu mengenai pedagang, gitu, sains pedagang gitu. Emang itu salah satu hal yang menarik gitu kan di sini juga. Even hampir semua PKL pun pakai gitu kalau untuk teknik dengan manual drawing itu. Tapi saya lebih suka tentang vernacular typography yang ada nilai value historinya gitu, kayak di gedung Warren-West de Vries gitu kan, itu kan emang strong banget kayak si typografinya. And then mungkin bisa disandingkan juga dengan kayak mungkin di New York dia punya Gotham yang emang terinspirasi dari signage dan building di sana. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Vernacular tipografi ternyata lebih dari sekedar tulisan-tulisan yang kita temui di gerobak-gerobak pedagang. Namun ternyata memiliki nilai atau value historis yang kaya. Kita lanjut jalan-jalan untuk mengetahui gimana sih para pedagang membuat tulisan di gerobak mereka, serta teknik yang mereka gunakan. Ya, kalau dulu mah ditulis sela, tapi kalau sekarang mah langsung digunting aja gitu, udah biasa gitu, udah pernah gitu. Kalau pertama bikin banyak di seratela gitu, di pola. Ya, namanya kreatif ya belajar sendiri aja gitu. Ya, kan juga ada banyak gitu kan. Bikin sendiri. Itu berarti di apa namanya? Di set dulu, nanti di gaji manual gitu. Kalau bikin huruf, kalau stempel kan udah canggih sekarang mah pakai setting. Ada setting. Kita menemukan hal yang menarik dari teknik yang dilakukan oleh para pedagang terhadap tulisan-tulisannya.
Yang jelas, mereka tidak terlalu memikirkan sisi estetik dari tulisan di gerobaknya, dan cenderung bebas dalam membuatnya. Yang penting adalah fungsi, sebagai penanda dan terbaca oleh orang-orang, yang dimana sebenarnya terdapat sisi estetik yang mereka sebenarnya tidak sadari. Vernacular tipografi juga memiliki peran yang penting dalam desain grafis, di mana vernacular sebenarnya memiliki potensi untuk digali lebih dalam lagi, yang bisa jadi ciri khas kita sendiri. Ada fun fact juga sebenarnya, ketika kita lihat spanduk pecel lele, kenapa dia bisa simetris? Meskipun simetrisnya itu nggak yang benar-benar tengah banget gitu, tapi setahu saya ketika hand painter ini memproses atau membuat satu desain signage ataupun poster pecel lele, mereka tuh mulainya dari tengah. Mereka mulai dari tengah ke kiri ke kanan, makanya kelihatannya terlihat center gitu. Dan itu jadi salah satu nilai menarik juga ketika orang yang mungkin nggak ada knowledge design ataupun yang ternyata biasa-biasa aja gitu, tapi bisa punya pemikiran untuk bikin ataupun mengemas desain vernacular itu sebagus mungkin kayak gitu. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah tipografi vernacular merupakan sebuah spirit atau movement yang sangat jujur dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Membebaskan semua orang untuk membuat tipografinya sendiri dan menembus batas-batas teori desain. Tipografi vernacular memberikan perspektif baru bahwa desain lebih dari sekedar teori. Namun, bagaimana feeling dan insting estetika dapat diasah oleh semua orang dan semua lapisan masyarakat. Vernacular is something more authentic and then traditional, dan juga dia punya karakteristik yang emang strong banget.